Saya Leri Asparov Silalahi. Saya adalah salah satu peserta pelatihan PVC air tahun 2023. Saat ini, saya akan mendemonstrasikan cara pengambilan contoh untuk air sungai, untuk parameter minyak dan lemak. Saat ini APD yang saya gunakan adalah helm, kacamata, masker, sarung tangan, wear pack atau baju sampling, serta sepatu safety. Alat dan bahan yang saya gunakan adalah toolbox, wadah khusus untuk parameter minyak dan lemak, wadah kaca dengan bermulut lebar dan gelap, kemudian pengawet asam sulfat 1:1. Untuk titik pengambilan contoh atau titik sampling itu sendiri adalah seolah-olah saya berada di sebuah sungai, dan sungai tersebut memiliki debit di bawah 5 meter kubik per detik, sehingga titik yang akan saya ambil adalah berada di tengah sungai. Dan saat ini seolah-olah saya berada di atas perahu, sehingga saya menggunakan pelampung sebagai APD saya. Kemudian arah sungai adalah dari depan saya ke belakang, sehingga untuk pengambilan contoh minyak dan lemak akan dilakukan secara berlawanan arah aliran sungai. Baik, saya akan mulai mendemonstrasikan. Untuk pengambilan contoh uji parameter minyak dan lemak, tidak boleh sampai penuh dalam wadahnya, karena berat jenis minyak dan lemak itu lebih ringan dibandingkan air, sehingga apabila penuh, minyak dan lemak akan tumpah, sehingga jumlah minyak dan lemak di dalam contoh uji tidak akan representatif. Kemudian setelah kita sampling, jangan lupa kita tambahkan asam sulfat 1:1 untuk pengawet. Untuk penambahan pengawet atau asam sulfat 1:1 itu saya perkirakan, dimana seolah-olah tadi saya juga telah mengambil contoh uji untuk parameter COD sebanyak 250 mili, dimana COD juga menggunakan pengawet 1:1 asam sulfat, sehingga pH-nya berada di 2 atau di bawah 2. Jumlah pengawet yang dibutuhkan untuk COD sebanyak 250 mili itu sebanyak 4 tetes. Maka jika saya perkirakan, maka untuk wadah 1 liter minyak dan lemak, maka tinggal saya kalikan sekitar 4 kali dari jumlah pengawet COD tadi. Maka untuk parameter minyak dan lemak ini akan saya tambahkan sekitar 16 tetes H2SO4 1:1. Baik, dengan jumlah 16 tetes H2SO4 1:1, diperkirakan pH sampel ini adalah 2 atau di bawah 2. Maka sampel telah diawetkan. Kemudian setelah kita awetkan, jangan lupa untuk menambahkan label. Kita berikan keterangan pada sampel dengan label yang telah tertera, di mana di sini terdapat identitas sampel, waktu sampling, lokasi sampling, dan pelaksana sampling yang dilakukan. Baik, identitas sampel telah saya tulis. Setelah semua peralatan sampling saya simpan dan wadah contoh uji saya masukkan ke dalam toolbox, maka contoh uji siap dibawa ke laboratorium untuk analisis lebih lanjut. Sekian untuk demonstrasi pengambilan contoh uji air sungai untuk parameter minyak dan lemak. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebih saya mohon maaf.